Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Marcelina Nirca Cendawan dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas 2021A. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang aborsi, hukuman mati, dan eutanasia menurut pandangan saya. Yang pertama, aborsi. Menurut pandangan saya, aborsi adalah tindakan menghentikan atau mengakhiri kehamilan sebelum janin dapat hidup secara mandiri di luar rahim. Prosedur ini dapat dilakukan secara medis atau melalui pengobatan yang diatur sesuai dengan regulasi di masing-masing negara. Beberapa orang melihat aborsi sebagai pilihan yang sah dalam keadaan tertentu, seperti ketika kesehatan ibu terancam atau dalam kasus kehamilan yang tidak diinginkan akibat pemerkosaan atau insest. Namun, pandangan tentang aborsi sangat bervariasi tergantung pada faktor budaya, agama, dan keyakinan pribadi. Etika, aborsi sering menjadi topik yang sangat kontroversial. Sebagai orang berpendapat bahwa hak perempuan untuk mengendalikan tubuh mereka sendiri, termasuk hak untuk memilih apakah akan melanjutkan atau mengakhiri kehamilan. Mereka percaya bahwa keputusan ini adalah hak pribadi yang tidak boleh diatur oleh negara lain atau pihak lain. Sebaliknya, kelompok yang menentang aborsi sering berpegang pada pandangan bahwa kehidupan manusia di masa sejak konsepsi, sehingga aborsi dianggap sebagai tindakan yang tidak bermoral karena mengakhiri kehidupan yang potensial. Dari sisi hukum, banyak negara telah membuat peraturan yang membatasi atau mengatur praktik aborsi dengan mempertimbangkan sebagai faktor termasuk alasan medis, sosial, dan psikologis. Di beberapa negara, aborsi hanya diperoleh dalam kondisi tertentu, sementara di negara lain lebih bebas dengan regulasi yang lebih longgar. Hal ini menunjukkan bahwa pandangan tentang aborsi sangat dipengaruhi oleh konteks sosial dan hukum setempat, serta oleh perdebatan moral yang terus berkembang dalam masyarakat. Yang kedua, hukuman mati. Menurut pandangan saya, hukuman mati adalah sebuah bentuk sanksi pidana di mana seorang individu dihukum dengan cara dibunuh oleh negara sebagai konstitusional atau kejahatan yang dilakukan. Hukuman ini sering diterapkan untuk kejahatan yang dianggap sangat serius, seperti pembunuhan berencana, terorisme, atau pengkhianatan. Menjadi topik yang kontroversial di banyak negara. Dengan berbagai pandangan mengenai keadilan dan moralitasnya, beberapa negara masih mempertahankan hukuman mati, sementara yang lain telah menghapuskannya karena alasan kemanusiaan atau perubahan dalam sistem hukum. Sebagian orang berpendapat bahwa hukuman mati berfungsi sebagai pencegah bagi mereka yang berencana melakukan kejahatan berat. Mereka percaya bahwa dengan adanya ancaman hukuman mati, individu akan lebih berhati-hati dalam bertindak dan menghindari kejahatan yang dapat merugikan masyarakat secara luas. Di sisi lain, banyak yang menentang hukuman mati dengan alasan bahwa tidak ada orang yang berhak mencabut nyawa orang lain, bahkan jika mereka telah melakukan kesalahan besar. Mereka bahwa sistem peradilan bisa keliru dan ada potensi bahwa individu yang dihukum mati bisa saja tidak bersalah. Dari perspektif hak asasi manusia, hukuman mati dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan karena dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak hidup. Banyak organisasi internasional seperti PBB menyerukan agar hukuman mati dihapuskan di seluruh dunia karena dianggap tidak efektif dalam mengurangi tingkat kejahatan dan seringkali digunakan secara diskriminatif. Beberapa negara yang masih mempertahankan hukuman mati telah membatasi penerapan hanya pada kasus-kasus tertentu, sementara negara-negara lain telah memilih untuk menggantikannya dengan hukuman penjara seumur hidup sebagai alternatif yang lebih manusiawi.
Tiga, eutanasia. Eutanasia dalam pandangan saya adalah tindakan yang melibatkan mengakhiri hidup seseorang dengan tujuan mengurangi penderitaan yang tidak bisa disembuhkan atau sangat menyakitkan. Proses ini dapat dilakukan dengan cara aktif, seperti memberikan obat-obatan yang mempercepat kematian, atau dengan cara pasif, seperti menghentikan perawatan medis yang mendukung kehidupan. Eutanasia seringkali menjadi topik konvensional karena melibatkan pertanyaan etis yang mendalam mengenai hak untuk mati dan siapa yang berhak memutuskan untuk mengakhiri kehidupan seseorang. Di satu sisi, beberapa orang berpendapat bahwa eutanasia adalah bentuk belas kasihan yang sah bagi mereka yang menderita penyakit terminal atau kondisi yang sangat menyakitkan. Mereka beranggapan bahwa setiap individu memiliki hak untuk memilih bagaimana mereka mengakhiri hidupnya, terutama ketika kualitas hidup sudah sangat rendah dan penderitaan tidak bisa lagi diatasi. Menurut pandangan ini, eutanasia memberikan kontrol kepada pasien atas proses akhir hidup mereka, yang bisa mengurangi rasa sakit yang tidak tertahankan. 3. Namun, ada juga pandangan yang menentang eutanasia dengan alasan bahwa kehidupan adalah nilai yang tak ternilai dan tidak seharusnya dihentikan begitu saja. Pihak yang menentang menganggap bahwa ada potensi penyalahgunaan dalam praktek eutanasia, di mana individu atau bahkan keluarga bisa merasakan tertekan untuk memilih eutanasia sebagai jalan keluar. Meski pasien tersebut sebenarnya bisa bertahan hidup lebih lama dengan perawatan yang tepat, argumen lainnya adalah bahwa keputusan untuk mengakhiri hidup harus berada di luar kapasitas manusia, karena ini bisa membuka jalan keputusan yang melanggar hak-hak fundamental setiap individu.